Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi bertemu dengan saya Dania Sukmarahwita. Eh, Kali ini saya ingin bahas tentang cita-cita orang tua ya, atau keinginan deh orang tua, bahwa orang tua itu ingin sekali memberikan kemewahan ya kepada putra-putrinya, atau setidaknya itu kemudahan gitu ya, kemudahan, hal-hal yang terbaik lah ya, yang bisa orang tua berikan untuk putra-putrinya. Nah, masalahnya sekarang adalah eh, kondisinya tuh pandemi gitu. Kondisinya pandemi, gaji nggak 100% full diterima, kemudian bisnis sedang turun, kemudian SPP full tetap dibayar, kemudian tentu saja kalau di rumah itu kebutuhan pokok makanan meningkat ya, seperti itu. Nah, bagaimana ya kita mensiasati semuanya. Jadi kemewahan tuh ada banyak yang ingin diberikan oleh orang tua gitu ya. Di antaranya kemewahan hidup, kemudian kemewahan perhatian, kemewahan kasih sayang dan lain sebagainya. Eh Baik, jadi kita prioritaskan dulu ya. Seperti biasanya kalau kita mau memutuskan sesuatu, kita harus tahu mana yang prioritas gitu. Nah, kita prioritaskan yang pertama yang bisa kita lakukan tuh apa ya? Yang bisa dengan mudah atau yang dibutuhkan oleh anak itu apa? Yang bisa dengan mudah mereka terima gitu ya. Nah, eh, kalau kita tidak bisa memberikan kemewahan secara harta ya, terus eh, di pokoknya yang terkait dengan kita harus ngeluarin uang gitu ya, kita nggak bisa atau belum bisa ya karena keadaan sementara ini seperti ini gitu, maka yang bisa kita lakukan adalah memberikan kemewahan di hal yang lain gitu ya. Misalnya nih, kita akhirnya pandemi ini memiliki banyak waktu luang bersama anak-anak, maka kita gunakan untuk memberikan kemewahan perhatian, memberikan kemewahan kasih sayang, memberikan kemewahan waktu ya, bisa menemani mereka belajar, membimbing mereka gitu, uh, menguatkan bacaan sholatnya, kemudian membantu dia lancar mengajinya. Kalau kasih sayang ya kita usahakan untuk lebih bersabar, tidak marah-marah gitu. Kemudian jika kita adalah orang yang bekerja gitu ya, sedang tuntutan pekerjaan juga banyak dan akhirnya waktu yang tersedia untuk anak juga sedikit, maka kita tidak bisa memberikan kemewahan waktu, kemewahan perhatian, mungkin ya malah keteteran ya pelajaran di sekolah dan anak-anak malah di rumah nggak ada yang perhatiin. Eh, Maka kita bisa memberikan kemewahan di hal yang lain. Sepulang dari tempat kerja, kita bisa memberikan perhatian yang selama ini kita cuek atau ya sekedarnya menyapa mereka, kali ini lebih hangat lagi ya. Kita kita usahakan kemewahannya itu lebih dibanding biasanya gitu. Kita tingkatkan lagi katakanlah pelayanan kita terhadap anak-anak, atau mungkin pendidikan pembinaan terhadap anak-anak tuh lebih lebih sabar lagi gitu ya, kemewahan kasih sayang gitu, lebih sabar lagi. Juga akhirnya kita memang harus berkorban gitu, tetap harus menemani belajar, memperhatikan pelajarannya seperti itu. Memperbaiki jika selama ini mungkin kita abai, karena bukan abai, mungkin nggak sempet gitu ya, sekarang mungkin ya sedikit-sedikit cobalah, hanya meskipun hanya sedikit gitu. Lalu kita pun misalnya nih ya udah sibuk banget, nggak sempet beneran deh untuk urusan belajar tuh, beneran nggak bisa, pulang juga udah capek sekali gitu, gimana ya caranya ya memberikan kemewahan gitu ya kepada anak-anak gitu. Ini kemewahan dalam hal positif maksudnya ya. Sebagai bentuk amanah kita gitu, rasa tanggung jawab kita untuk menerima eh, apa namanya tanggung jawab dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Bagaimana ya caranya, udah sibuk banget, udah deh gitu ya. Hal terakhir mungkin adalah kemewahan doa. Jadi kita memberikan doa-doa yang luar biasa, yang sangat eksklusif gitu, yang kita berikan khusus untuk putra putri kita,
supaya mereka dimudahkan dalam hal segala sesuatunya gitu ya. Dan sebenarnya untuk doa ini bisa dilakukan baik orang yang sibuk maupun orang nggak sibuk dan lain sebagainya. Itu memang suatu hal yang bisa dilakukan dan bisa diusahakan gitu. Dan insya Allah dengan doa itu adalah senjatanya orang mukmin kan. Dengan doa insya Allah akan ada banyak jalan keluar. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.